Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalin, aku Yuniza Raikha Khairunnisa dari kelas 1 MRK 1. Di sini aku bakal ngejelasin gimana caranya menggambar rumah sederhana menggunakan software AutoCAD. Langsung aja kita mulai. Kita buka dulu softwarenya. Di sini aku pakai software tahun 2022. Kayaknya setiap tampilan versi bakal beda ya tampilan awalnya. Langsung aja kita buka. Nah, sebelum itu, ini adalah denah yang bakal kita gambar. Langsung aja kita pindah di sini. Kita perkecil dulu. Sebelum mulai menggambar, kita atur dulu unitnya, ketik UN. Menggunakan precision 0 dengan satuan cm. Cm, ini dia. Oke. Lalu, ortho snap, ketik OS. Kita nyalakan beberapa aja. Udah, jangan lupa pola tracknya juga dinyalakan. Snapgrid, Snapgrid enggak. Udah semuanya, oke. Langsung aja, kita mulai dari layer dulu. Kita gambar dulu, kita bikin dulu layernya menggunakan as. Oke, kita ganti warnanya, gunakan warna kuning. Lalu, sebelum itu, khusus layer as, logo printernya harus dimatikan dulu supaya nanti waktu kita plotting agar tidak terlihat garis asnya, karena garis as hanya berguna untuk garis bantu saja. Lalu untuk line width-nya kita pakai 0,0, line type-nya juga kita pakai yang center. Kita pakai ini aja. Oke. Lalu kita oke. Lalu kita buat arsiran. Arsiran kolom. Arsiran kolom. Untuk arsiran kolom, kita nyalakan dulu logo printernya. Lalu kita ubah warna, line width, dan lain-lainnya. Arsiran kita pakai 0,05. Lalu kita lanjutkan. Kita ke dinding dalam. Dinding dalam. Kita ganti warnanya, warna pink. Oke. Kita ganti language-nya menggunakan 0,25. Oke. Lanjut, dinding luar. Dinding luar. Kita ubah dulu ya teman-teman. Sesuaikan dulu semuanya. Jadi kita percepat. Kusen. Kita buat layernya 1/1. Maaf, kusen nomor 15 ternyata. Lalu teks. Teks berwarna merah. Menggunakan 0,13. Lalu garis lantai. Lantai 0,15. Lalu rabot. Rabot. Pakai warna putih. Gunakan 0,09. Oke,
Tuh saja dulu teman-teman. Ya, jangan lupa, maaf, lupa arsiran dinding. Arsiran dinding. Oke, 0,05. Oke, langsung aja. Di sini ukurannya 7 kali 600. Langsung aja kita buat menggunakan RIC. Jangan lupa untuk setting layarnya. Kita pakai as C 700 kayak koma ya, koma min 600. Lebar ya. Kita lebar gambarnya. Lalu kita pakai multiline. Tik ML, C, Z, dan S. Gunakan satuan 10. Skalanya 10. Kita bikin dindingnya dinding dalam dulu. Lalu terakhir kita close. Tik C, close. Jangan lupa untuk layarnya menggunakan dinding dalam. Dinding dalam ya teman-teman. Lalu kita mulai menggambar dinding luar. Ketik lagi MLJ ZS 15. Ini kita lakukan lagi. Lalu kita close. Layarnya jangan lupa ganti menggunakan dinding luar. Setelah itu kita explode untuk garis asnya. Offset sepanjang ini 400. O, T, lalu 400. Oh, ini 400. Ketik dulu 400. Lalu juga sepanjang ini 400. 400. Oke. Lalu kita trim dulu. Dan kamar mandinya selebar 200. Dan kolom yang sebelah sini selebar 150. Oke, kita offset T. Kita klik dulu objeknya. Lalu geser sepanjang 200. Ulangi hal sama. Klik dulu objeknya. Geser sepanjang 150. Maaf. Lalu kita trim. Nah, kita trim. Kita gambar lagi dinding dalam. MLJ ZS skalanya 10. Kita gambar mulai dari sini. Pasnya jangan lupa ya teman-teman. Maaf. Pasnya jangan lupa. Kita gambar lagi. Oh, maaf ini bukan. Ini. Ulangi lagi, kita buat dinding luar. MLJ ZS sebesar 15. Layarnya jangan lupa diganti dulu. Gunakan dinding luar. Lalu lagi, maaf, dinding luar. Lalu ZS lagi dengan skala 15. Sudah, setelah itu kita buat kolom. Buat REC. Nah, kita tarik dari ujung bawah, pojok kanan bawah, sampai pojok kiri atas. Ini sudah sebesar 150 atau 15 ukuran kolom. Kita ubah menjadi persilan kolom. Maaf, persilan kolom. Lalu kita trim. TR. Trim di sini. Kita pindah. Dengan copy. Semuanya ya teman-teman. Di sini. Ini sudah ukurannya sudah 150.
atau 15 cm kali 15 cm. Ini juga di sini dan di sini. Seperti ini. Terus kita move, ketik M spasi. Jika sudah semuanya, oh ini kurang satu. Copy lagi, CO. Kita bisa menggunakan perintah mirror ya teman-teman. Lalu kita trim semua. Trim bagian dinding-dinding. Seperti ini. Trim. Supaya kita bisa mengarsir kolomnya. Trim. 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 Kita trim dulu ya teman-teman. Jika sudah ditrim semua, kita beri arsiran pada kolom menggunakan layar arsiran kolom. Ini kita gunakan arsiran jenis solid. Ini solid. Bocor. Atau udah juga asnya kita hapus karena sudah selesai. Kita hapus. Lalu kita tekan untuk mengarsir. Kita Ctrl Z, lalu kita arsir lagi. Ctrl Z. Kita zoom in, zoom out. Nah, jika sudah semua, kita buat pintu menggunakan polyline. Tik VL. Pintu sepanjang 15 cm. Lebarnya 0,6 atau 6 cm. Tingginya 11 cm dan 1 cm. 4. Lalu kita tutup menggunakan close. Oke. Seperti ini. Kita menggunakan garis bantu. Untuk lebar pintu depan, menggunakan 90 cm. Lalu kita mirror. Ketik MI, select object, ketik MI, kita mirror. Lalu kita cari midpoint-nya. Tarik ke bawah. No. Kita buat rectangle di atasnya. Seperti ini. Lalu kita rotate. Ketik RO, kita klik di sini. Seperti ini. Lalu untuk garis imajinernya, kita menggunakan start, center, end. Di sini. Sini, oh maaf. Sini. Ulangi lagi. Center, oke. Untuk sekali lagi, untuk layernya mau diperhatikan. Untuk garis imajiner, kita biasanya menggunakan garis putus-putus seperti ini. Kita load dulu. Oke, kita klik dulu garis imajinernya. Ctrl 1. 0,07 kita coba. Layernya kita ganti. Kita ganti skalanya 1. Oke. Kita beri arsir kayu pada kusen.
arsirannya ya ada, kita buat aja arsiran oke. Untuk sudah, kita ganti layarnya menggunakan arsiran, lalu kita copy untuk menggambar jendela dan pintu lainnya. Kita hapus, ini juga kita hapus, kita rotate lagi. Kita buat daun pintunya lebar 8 cm, 8,4 kusen. Lalu kita pindah di sini, kita stretch. Nah, aku mau buat jendelanya selebar 50 cm, maka kita akan kurangi 40. Nah, ini. Lalu ini kita mirror, kita cari midpoint-nya, tarik ke bawah, ini. Gunakan line, harusnya pusing. Line untuk membuat kacanya, klik sembarang saja, yang penting melewati ini, daun pintunya. Setelah itu kita hatch menggunakan arsiran kayu, ini. Hatch-nya kita ganti layarnya, gunakan arsiran seperti ini. Lalu ini untuk jendela yang satu bukaan. Lalu untuk jendela yang 2 bukaan, kita langsung mirror saja. Kita copy dulu dari jendela yang sudah dibuat tadi, kita mirror. Kita cari midpoint yang kusen sebelah kanan. Midpoint, tarik ke bawah. Ketik no. Lalu kita trim untuk kusennya. Seperti ini, kusen untuk pintu 2 bukaan. Nah, setelah itu kita copy. Kita buat pintu jendela yang berada di depan ini. Kita mirror. Cari midpoint-nya. Lalu tarik ke samping. Klik yes untuk menghapus objek yang sebelumnya. Yes. Lalu kita move menggunakan M. Lalu kita move di sini. Seperti yang di sini. Nah, ini kita trim dulu kusennya. Kita rapi-rapikan seperti ini. Ini juga seperti ini. Kita pecah saja hatch-nya supaya nggak menghapus berulang. Kita pecah, kita hapus yang sebelah sini saja. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita blok satu-satu. Oke, B spasi di blok ini. Kita namai J1, jendela 1. Oke. Lalu ini J2. Oke. Dan yang ini PJ, atau pintu jendela. Oke. Ini untuk, yuk kita copy lagi, satu lagi untuk 2 lagi deh. Untuk pintu ini, pintu kamar mandi. Satu aja deh. Untuk pintu kamar mandi, kita hapus dulu ini. Lalu kita stretch. Berapa ya? 9 kurangi 20. 20. Ini untuk pintu kamar mandi, kurangnya 70 cm ya bukanya. Kita rotate sama kita gunakan start center end. Klik di sini, lalu maaf,
Start center X di sini, lalu sini. Oke. Kita gunakan garis imajinernya. Kita menggunakan seperti ini. Klik lagi sama seperti tadi. Layarnya kita ganti. Lalu kita ganti. Oke. Sudah. Kita masukkan hatch untuk ini kita ganti menggunakan parsiran. Oke. Kita blok B P2. Ini P1. P kita blok dulu ya. Maaf. Kita blok dengan P1. Oke. Sudah jadi semuanya. Oh, maaf, kurang ini bovin listnya kurang 1. Kita buat bovin listnya menggunakan REC saja. Ukurannya 5,15. Ini kita gunakan line sepanjang 40 cm saja. Cukup. Kita mirror, cari midpoint-nya lagi. Maaf, kita mirror. Point. Oke. Kita gunakan line juga di sini. Dan REC tengah. Pindah, kita cari midpoint-nya. Oke, sudah. Lalu kita blok juga. P3. Oke, sudah. Oh, J1 ya, maaf. Kita ganti. J3 sudah lah. Oke, kita pasang dulu pintunya. Sini. Pasang. Sini. Lalu kita rotate yang ini. Karena posisinya ke bawah ya. Kita rotate. Seperti ini. Kita copy. Kita mirror. Yes. Hapus. Lalu kita rotate lagi. Atas. Oke. Kita move. Ini untuk pintu yang di kamar tidur. Di sini. Ini untuk pintu yang di sini. Sebenarnya teman-teman, karena ini elevasinya sama, seharusnya tidak ada garis di sini, di depan sini. Seharusnya seperti itu. Karena elevasinya sama, berhubung, nah garis yang di sebelah sini, karena ini menunjukkan elevasi yang berbeda. Berhubung keramiknya berbeda, jadi ada garisnya. Kita menggunakan garis lantai saja. Kita masuk bloknya. Oke, kita hapus. Oke. Save. Kita gunakan garis lantai saja di sini. L di sini. Seperti ini. Kita trim yang bagian sini. Di sini kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu, untuk ini juga harusnya tidak ada garis seperti ini ya teman-teman. Karena keramiknya berbeda, jadi ada garis lantai seperti ini. Kita offset 1,5 aja. 1,3. Set T 1330 ini. Kita tarik, kita trim. Nah, kita tutup menggunakan dinding luar. Kita lain di sini. Nah, di sini kita hapus. Oke, seperti ini. Oke. Lalu sudah semua. Kita masukkan jendela. Kita move sini. Ternyata di depan juga ada jendela ya teman-teman. Kita copy dari sini aja. Kita copy.
Taruh sini dulu. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu ini kita mirror. Cari midpoint. Tik yes. Kita pindah. Nah, ini kita move. Kamu saya cari midpoint di atas. Kita trim. Trim di sini. Kita hapus di sini. Nah, jadi teman-teman. Lalu untuk jendela yang satu kita move. Kita taruh di sini. Karena ini tidak ada ruang apapun di sini, maka kita hapus saja. Ini gunanya untuk membantu kita mencari lebar kolom di sini. Kita hapus, kita pasang pintu kamar mandinya. Ini kita mirror. Lalu kita move. Jadi kesalahan di sini teman-teman, seharusnya pintu kamar mandi garis lepasnya ada di dalam. Sudah, nah seperti ini. Lalu kita trim. Sebelah sini kita hapus, sebelah sini kita trim. Oke, ini kita rotate. Seperti ini, lalu kita move. Kita pindah di sini. Lalu kita trim bagian sini. Oke, bagus, nice. Oke, di sini juga dan di sini. Kita trim di jendelanya juga. Seperti ini, kita geser aja. Karena tidak bisa di trim, kita geser aja. Potong, ini juga kita potong. Potong ini, kita potong di sini. Kita geser saja. Oke, sudah teman-teman. Kita pindah ke depan, kita trim lagi, trim, lalu kita hapus. Seperti ini sudah semua. Lalu kita hatch menggunakan spasi. Kita hatch menggunakan ANSI 32, hatch dinding dalam ya. Layarnya jangan lupa kita ganti pakai Astran Building. Lagi Astran 32, oke. Seperti ini. Hati-hati. Jangan lupa ingat untuk kamar mandi kita menggunakan ASEAN yang berbeda, yaitu ANSI 37. Oke, kita ini. Seperti ini. Oke, jadi. Lalu untuk perabot, kita cari dulu perabotnya. Sebentar. Untuk perabot sudah saya setkan di sini, teman-teman. Kita isi ruang tamu menggunakan sofa dan meja. Kita taruh di sebelah sini. Oke. Lalu untuk kamar tidur kita cari tempat tidurnya. Kita tempatkan di sini. Oke, lalu untuk kamar mandi dan juga tanaman langsung aja. Kedua, kita taruh di sebelah sini. Oke. Lalu kita beri notasi-notasi di sini. Atau kita hatch dulu juga nggak apa-apa. Spasi. Kita sesuaikan di sini menggunakan ANSI 37. Sebelum itu, garis lantai kita buat dulu.
garis lantai. Kita ganti menggunakan garis lantai layarnya. Lanjut kita hatch. Oke, menggunakan ANSI 30 di sini. Seperti ini kita besarkan skalanya menggunakan 5 apa? Oke. Nah, ini sudah. Lalu untuk kamar tidur, ruang tidur sama sebenarnya menggunakan ANSI 37. Namun, kita bedakan angle-nya menjadi 45. Kita ganti angle-nya 45. Lalu kita agak besarkan dikit ya. Gunakan 6 aja, cukup. Maaf, untuk layernya kita ganti ya. Menggunakan arsiran. Oke, seperti ini. Lalu untuk dapur kita menggunakan nih arpak 1. Di sini mengapa seperti ini? Karena angle-nya masih 45 dengan 0 dan skalanya kita ganti 2. Kalau 1 masih kebesaran kita pakai 0,7. Masih kebesaran juga kita ganti 0,2 gitu. Masih kebesaran juga kita ganti 0,08. Oke, pas. Tapi terlalu kecil ya. Kita ganti deh 0,08. Oke. Arsirannya, layarnya jangan lupa. Pastikan layarnya kita ganti dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Saya juga lupa. Lalu setelah itu hatch untuk kamar mandi. Kita menggunakan angel. Nah, di sini terlalu besar. Kita ganti skalanya menggunakan 3. Masih terlalu besar kayaknya ya. Kita ganti jadi 2. Nah, sudah. Sudah seperti ini. Jangan lupa untuk terasnya kita buat C. Kita sesuaikan sini dan di sini juga. Maaf. Kita hapus dengan REC. Sini dan di sini. Maaf. Sini. Di sini. Kita ganti layarnya menggunakan garis lantai. Dan kita hatch menggunakan angel sama seperti kamar mandi. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita gunakan teks, ketik MT, tag di sini. Seperti ini. Sebelum itu kita setting dulu teksnya di sini annotation. Ini kita klik, kita bikin dulu, gunakan new. Ini notasi. Itu oke. Nah, text height-nya kita gunakan 15. Play. Sekarang terus. Kita ganti menggunakan layar teks. Kita buat MP. Tadi kita tarik. Kita ketik dapur. Dapur, enter. Elevasinya plus 0,05. Oke, kita bikin center seperti ini. Untuk elevasi ketinggian, kita buat agak lebih kecil sedikit. 13 mungkin. Oke, atau 10 juga bisa. Taruh kecil, turun 12. Oke, kita ganti pakai notasi. Kita ganti 12 tadi ya. Yes. Kenapa seperti ini? Kan kita maunya di belakangnya ada background ya. Kita klik 2 kali dulu. Lalu klik kanan. Cari background max. Nah, kita centang dulu use background max-nya. Lalu use drawing background color. Lalu kita oke. Jadi seperti ini.
Kita draw order, send to backbone. Lalu kita lanjut ke semuanya. Kita copy saja, cek. Sini, di sini, di sini, di sini, dan terakhir di sini. Oke, kita edit menggunakan ed, ketik ed, spasi. Kita hapus, kita ganti km or basic. Kita ganti 0,02. Oke. Sama ini juga ruang tidur. Kita ketik ruang tidur. Kita geser sedikit. Oke, yes. Kita pindah. Oke, kita move, kita rapikan. Oke, kita ganti ini jadi ruang tamu. Ruang tamu. Oke. Kita geser. Kita dodot sampai ini. Sama ini juga kita ganti teras. Teras lokasinya plus 0,2. Kita ganti draw order, send to back. Oke, hampir selesai. Ini juga teras. Gampang kan, teman-teman? Gampang. Lagi kita mau berusaha, semua akan gampang. Tapi jangan menggampangkan sesuatu. Sudah untuk anotasinya. Lalu untuk dimensi. Kita buat dulu layarnya. Saya lupa tadi. Notasi. Ini teks warnanya. Oke. Oke. Kita setting dulu di sini. Image dimension. Kita gunakan standar. Kita modify dulu. Primary unit. Oke. Precisionnya gunakan 0. Lalu teks. Kita samakan menggunakan 15. Simbol. Kita gunakan arsitektur titik. Arsitektur titik. Row-nya kita gunakan 10. Nah, ini. Lalu ini gunakan 10 juga. Ini 10. Ini 10. Oke. Teks. Kita gunakan LH with dimension line. Oke. Oke, set current. Oke. Lalu kita klik DLI atau dimensi di linear. Oke. Kita cari garis tadi, midpoint-nya kolom. Seperti ini, kita tarik ke atas, kita jaraknya gunakan 97. Kita coba kecil. Kita hapus DLI. Cari mid-nya lagi. Ke atas. Coba 97. Oke. Masih terlalu kecil. Tes lagi gunakan terus. Nah, lalu kita DCO atau dimensi kontinu. Ini dan seperti ini. Oke, kita ulangi lagi angka yang sama. Sebelah sini jaraknya 100. Oke, DCO. Oke. Mengakhirinya ketik spasi atau enter. Kita ulangi lagi di sini DLI. Sini 100 DCO atau dimensi kontinu. Oke, spasi. Lagi DLI sekali lagi. Hampir selesai, teman-teman. Semangat. Besok hari terakhir kuliah. Gitu. Oke.
Lalu untuk dimensi total, sama dari sini ke sini. Nah, terakhir di sini ke sini. Jangan lupa untuk layer dimensinya, kita gunakan dimensi notasi ya teman-teman, maaf. Maaf, soal notasi, oke. Untuk ini kita dalam perabot, ini juga sudah berabot. Oke, dananya jadi. Mari kita copy copnya. Di sini adalah cup yang udah saya buat. Ini berukuran A3. Namun, denanya ini mau kita buat menjadi skala 1:50. Kita skala saja kertasnya atau cupnya. Kita select object, lalu kita klik exchange. Kita pilih ketik 50/100. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita pindah denahnya. Ini kita move. Nah, dari sini. Lalu di sini kita gunakan judul gambarnya. Ide spasi. Rumah, Dena rumah tinggal. Dena rumah. Dena rumah tinggal. Dena rumah tipe ya. Dena atau Dena tipe. Boleh. Karena tipenya 42, kita cari simbol di sini. Father, persegi, select, copy, klik kanan, paste. Oke, agak gedein ukurannya. Jadi berapa ya? 18. Coba kurang gede. 18. Iya. Nah, seperti ini udah. Kita buat jadi lebih menarik. Seperti ini. Nah, ini kita copy. Kita kasih keterangannya berapa skalanya. Skala 1:50. Saya gunakan skalanya yang ini. Ini kita pindah posisinya agak ke sini. Oke, udah jadi. Lalu kita plot menggunakan Ctrl P, maaf, Ctrl P. Sini kita gunakan DWG to PDF. Untuk di sini kita ganti monokrom. Oke, yes. Lalu paper size-nya kita gunakan ISO full A3, ISO full black A3. Oke. Kita ganti window, kita klik di sini sampai di sini. Center the plot, jangan lupa. Landscape. Oke, di sini keterangannya 5 sudah jadi, sudah gambarnya skala 50. Kita preview dulu. Nah, ini gambar yang kita buat tadi, teman-teman. Cukup mudah, bukan? Kita sih. Lalu, oke. Nah, ini kita save. 1, MRK1. Underscore, DV, nomor absen, dan nama. Yuniza. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman. Ini adalah Dena yang baru kita buat. Mudah bukan? Cepat bukan? Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dadah.